Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da la syafa'ata illa bihi fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, hidup tak semudah membalikkan tangan. Begitulah perumpamaan untuk sebuah kehidupan. Hidup ini penuh akan tantangan, banyak sekali akan cobaan. Tak jarang rintangan menghadang untuk mencapai tujuan yang menjadi harapan. Dan sangat mustahil jika tujuan itu kita usahakan untuk memperolehnya hanya dengan diri kita sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Untuk itu, bagaimana cara kita menanamkan sifat sosial kepada sesama kita? Bagaimana kita bisa pandai-pandai membangun jaringan kepada sesama kita? Untuk itu, sebagai makhluk sosial, kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, apapun itu. Ketika kita berkumpul dengan orang yang lebih dewasa, kita lebih sopan, andap asor kepada beliau. Ketika kita berkumpul dengan teman sebaya, kita bisa bergaul dengan mereka tanpa ikut tergelincir oleh arus yang sangat buruk di kalangan remaja. Dan kita bisa menemukan sesuatu yang pada tempatnya yang lain. Misalnya ketika kita berkumpul di masjid, ya kita sopan gimana menjadi anak yang baik di masjid. Berbeda ketika kita di jalanan. Dan kesemua itu sangat sulit jika kita tanpa pelajari, tanpa kita biasakan terlebih dahulu. Mungkin karena kita malu, gengsi, ataupun risih, ataupun belum terbiasa. Untuk itu, kita yang sahabat-sahabat yang sudah berada di organisasi PMI ini, kita sangat bersyukur karena PMI akan mencetak kader-kader yang berguna untuk masyarakat. Kita bisa belajar di PMI, organisasi PMI ini dengan kepemimpinan, bagaimana bersosial, dan bagaimana kita bisa saling tolong-menolong dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya kita bisa mendapatkan ilmu dan yang lain-lain. Dan itulah yang dapat kita peroleh dari organisasi PMI ini. Terutama dalam PMI juga ada tentang pembelajaran ilmu tentang bagaimana cara membangun jaringan atau lobby. Itu sama saja. Kita juga bisa menerapkannya ketika kita masih berada di organisasi PMI ini. Kita bisa membangun jaringan dengan organisasi yang lain. Maka itu kita pelajari di organisasi PMI ini saat ini. Mudahnya, singkatnya, organisasi PMI ini adalah miniatur dari kehidupan sosial di masyarakat. Untuk itu tidak rugi jika kita telah masuk, belajar dan berpengalaman di organisasi PMI ini. Lagi organisasi PMI ini berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyin yang mempunyai 4 prinsip dasar, yakni yang pertama yakni tawasud, tawazun, i'tidal, dan tasamuh. Keempat ini jika kita telah memilikinya, insya Allah kita sebagai kader PMI kita akan mampu bersosial di masyarakat kelak. Yang pertama yakni tawasud, yang berarti pertengahan, yakni kita sebagai kader PMI harus bisa menyikapi segala persoalan yang ada dengan seimbang. Kita harus seimbang dalam menyikapi, tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Yang kedua yaitu tawazun, seimbang dalam segala hal. Kita menyikapi dengan pola terukur, mempunyai konsep sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Misal mempunyai dalil nakli dan dalil akli harus seimbang. Yang ketiga yaitu i'tidal. I'tidal artinya atau biasa disebut dengan ta'adul. I'tidal artinya tegak lurus atau bersikap adil. Yakni kita berani, kita harus selalu mengatakan ini hak, ini batil dengan kebenaran yang kita ketahui. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Kalau ini benar ya dibilang benar, kalau ini salah ya dibilang salah, walaupun itu menyakitkan bagi kita. Yang keempat yaitu tasamuh, berarti toleran. Kita bisa berdampingan dengan ras yang lain, dengan agama yang lain. Akan tetapi kita menghargai, sekedar menghargai, bukan meyakini kepercayaan mereka. Itulah tasamuh. Untuk itu, setelah kita menguasai keempat tadi, setelah kita bisa menerapkannya dalam organisasi PMI, dan kita bisa menguasai teori-teori lobby atau membangun jaringan, ditambah dengan 4
prinsip dari aswaja tadi, an-nahdien tadi, kita insya Allah bisa membangun jaringan dengan baik di luar sana, insya Allah. Akan tetapi sebelum kita membangun jaringan, kita harus memperkuat jadi diri kita. Kita harus tahu kita, lingkungan kita, diri kita, dan kita harus menguatkan itu semua. Kita harus mempagari sebelum kita terjun keluar, sebelum kita membangun jaringan keluar, agar kita tidak ikut terjerumus ke sektor atau ke orang lain yang ingin kita bangun jaringan dengan dia. Untuk itu, jadilah garam di ikan asin. Ketika dimasak dikasih garam, asinnya tidak terasa, tapi menjadi lebih enakan begitu. Emas akan tetap menjadi emas walaupun di kotoran sekalipun. Emas karena emas sudah kuat, jadi dirinya sudah kuat, tidak bisa dikalahkan dengan kotoran meskipun emas berada di kotoran. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nastaghfirullah min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.